Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk materi kesarjanaan sirah orientalis atau sirah nabawiyah dalam kesarjanaan orientalis, saya ingin membahas tentang Western accounts of Muhammad's life. Ya, jadi bagaimana potret sang Rasul, ini Muhammad SAW dalam kesarjanaan Barat. Ya, selama ini kita sering melihat Nabi Muhammad SAW digambarkan oleh komedian atau bahkan karikaturis barat gitu, modern. Nah, bagaimana sebenarnya perkembangan potret Nabi Muhammad atau penggambaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya atau sirah nabawiyah dalam kesarjanaan barat sepanjang beberapa abad. Nah, di sini saya akan banyak merujuk kepada tulisan John V. Toland. Beliau adalah seorang sejarawan agama. Salah satu bukunya adalah Saracens, ya, The Muslim in medieval Europe ya, jadi persepsi orang-orang Eropa abad pertengahan terhadap Islam. Tapi tulisan yang saya rujuk di sini adalah tulisan dia yang masuk ke dalam kompilasi yang diedit oleh Jonathan Brockop. Ya, ini adalah The Cambridge Companion to Muhammad. Ya, jadi kalian bisa nyari. Nah, saya kira pembuka yang ditulis oleh John V. Toland untuk chapternya dalam buku ini cukup menggambarkan ya apa yang nanti akan kita lihat secara detail. Di sini dikatakan for centuries Muhammad has been at the center of European discourse on Islam. Ya, jadi diskursus orang-orang Eropa terhadap Islam pasti Nabi Muhammad yang ada di dalam tengah-tengahnya atau menjadi pusat daripada diskursus itu. Kita lihat bagaimana perubahan ya penggambarannya. Ya, for medieval crusades, chroniclers, he was either a golden idol that the so-called Saracen adored or a shrewd heresiarch who had worked false miracles to seduce the Arabs away from Christianity. Nah, ya, jadi bagi orang-orang Crusaders, bukan pasukan perang salibnya ya, tapi chroniclersnya ya, para penulis sejarah yang menyertai pasukan perang salib itu biasanya menggambarkan Nabi kalau enggak sebagai seorang berhala dari emas yang disembah oleh orang Saracen ya, orang-orang Arab, atau dia seorang nabi palsu gitu yang membuat mukjizat palsu yang membuat orang-orang Arab berpaling dari kekristenan, yaitu penggambaran dia. Kemudian pada abad-abad berikutnya berubah penggambaran itu ya, pada misalnya pada abad ke-19 19th and 20th century, abad ke-19 sampai ke abad ke-20, misalnya variants of the image of Muhammad as an impostor had been used to justify European colonialism in Muslim lands and to encourage the work of Christian missionaries. Ya, jadi penggambaran Nabi Muhammad yang derogatif, yang buruk juga digunakan oleh orang-orang kolonial untuk menjustifikasi penjajahan gitu ya di berabad-abad berikutnya. Jadi kenapa kok bisa ya digambarkan di situ kalau orang-orang Arab itu ditipu oleh ajaran Nabi Muhammad gitu ya. Jadi sehingga kita menjajah mereka untuk membebaskan dia dari ajaran-ajaran Muhammad itu. Kalau kalian cari pernyataan misalnya Winston Churchill gitu, Perdana Menterinya Inggris, itu dia sangat terbuka dia ngomong soal itu. Dan ditunggangi pula oleh misionaris-misionaris yang militan ya. Ya, jadi berarti untuk membebaskan mereka kita harus menyebarkan kekristenan. Ini ya fakta sejarah lah gitu ya. Yet beginning in the 18th century, some European authors present the prophet in a favorable light. Ya, jadi pada mulai abad 18 mulai ada sarjana-sarjana Eropa yang menggambarkan Nabi Muhammad SAW dengan penggambaran lebih bagus gitu ya, religious reformer and great legislator ya, jadi sebagai seorang
reformis keagamaan gitu ya. Jadi seorang yang memperbaharui kehidupan keagamaan di sekitar Near East gitu, di Jazirah Arab dan daerah-daerah sekelilingnya, dan great legislator ya, pembuat hukum ya. Jadi beliau salah seorang lawgiver yang memberikan hukum setelah masa Justinian dan sebelum Charlemagne. Itulah artinya berubah-berubah gitu ya. Ini mungkin yang paling penting ini kita ingat dulu ya. Muhammad occupies an important and ambivalent place in the European imagination. Ya, jadi Muhammad itu Nabi Muhammad SAW memang sudah ya sejak dahulu dan bahkan sekarang itu menempati posisi yang penting akan tetapi ambivalen ya menurut John Vitolan dalam European imagination ya, imajinasi Eropa gitu ya. He figures as the embodiment of Islam ya, tentu dia sebagai penggambaran dari Islam itu sendiri ya, wujud manusia dari Islam itu sendiri. Nah, sehingga dia inspiring fear, loathing, fascination, and admiration. Ya, jadi satu sisi dia kayak menakutkan, menjijikkan, tapi juga ada yang membayangkan beliau sebagai sosok yang luar biasa, mengagumkan ya. Tapi kata John Vitolan, but rarely indifference ya. Jarang sekali bersikap indifference orang Eropa itu terhadap Nabi Muhammad. Indifference maksudnya bodoh amat, Muhammad siapa sih, bodoh amat, enggak. Mereka selalu peduli, cuma dengan cara melihat yang berbeda-beda. Nanti kita lihat secara detail pada slide berikutnya. Nah ini nih, kita mulai dari penggambaran tentang Nabi Muhammad SAW di sekitar abad ke-12 ya, di dunia Latin. Dunia Latin ini maksudnya adalah dunia Eropa berbahasa Latin ya. Ya, jadi dalam kesarjanaan berbahasa Latin di Eropa ketika itu, Eropa Barat, ya beliau disebut sebagai Mahomet gitu ya. The trickster ya, Mahomet si penipu ya. Jadi Nabi Muhammad pada abad ke-12 dalam kesarjanaan Latin itu digambarkan sebagai penipu. Ada dua buku yang menggambarkan ini. Misalnya buku yang ditulis oleh Rolf Rotsvita of Gandersheim, Chanson de Roland ya. Jadi nyanyian Roland ya, The Song of Roland ya. The Song of Roland ini menggambarkan bagaimana orang-orang Prancis gitu ya berhasil mengalahkan invasi pasukan Arab dari Andalusia. Nah, karena dulu itu seandainya pasukan Arab, pasukan Umayyah, ya Umayyah Andalusia itu berhasil mengalahkan pasukan Prancis ketika itu, mungkin Prancis jadi masuk Islam ya, tapi ketika itu orang Prancis berhasil mengalahkan ya di bawah Charles Martel. Nah, akhirnya ini adalah sebuah song gitu ya, sebuah lagu, sebuah syair ya, kasidah yang dikarang oleh seorang suster nih ya. Dan di situ Nabi Muhammad SAW digambarkan sebagai seorang idol. Idol sini berhala ya. Jadi Abdurrahman III, waktu itu sultannya atau khalifahnya Umayyah, itu digambarkan bersujud kepada sebuah patung emas dan itulah Muhammad. Gitu ya. Kemudian ada pengarang juga namanya Gautier de Compin menulis Otia de Mahometi. Ya, di sini Nabi Muhammad digambarkan sebagai penipu. Nah ini nih, ini ya, jadi ini penggambarannya nih. Dan Nabi Muhammad ceritanya si Gauter ini. Nabi Muhammad ini lagi nipu orang Arab. Ya. Kenapa kok bisa ada sapi di sini ya, kerbau? Karena kata si Gauter ini, Nabi Muhammad itu melatih seekor kerbau ya untuk bisa kalau dipanggil dia datang. Terus kalau disuruh duduk kerbau itu duduk. Nah, lalu kata Gauter ini Nabi Muhammad meletakkan Al-Qur'an ya atau hukum atau buku-buku hukum gitu ya, Al-Qur'an lah gitu di kepalanya kerbau ini. Lalu kemudian dia mengumpulkan orang-orang Arab, nih orang-orang Arab yang goblok-goblok nih. Kemudian sama Nabi Muhammad dipanggil kerbau ini. Terus kerbaunya datang. Terus dikatakanlah ini kerbau ini adalah utusan dari Allah gitu, utusan dari Tuhan dan ini adalah kitab suci yang di bawahnya. Kemudian si Muhammad juga si Mahomet the trickster itu dia melatih burung burung merpati gitu
untuk bisa berdiri di pundaknya dia. Untuk apa? Karena nanti dia akan mengklaim kepada orang-orang Arab bahwa burung merpati itu adalah perwujudan dari Roh Kudus, gitu, Roh Jibril. Ya begitulah ya. Jadi orang-orang Latin ya, kesarjanaan Latin ya pada abad ke-12 itu kacau banget gitu ya. Nah, eh, konteksnya kenapa bisa seperti itu ini kata si pengarang buku itu tadi ya. Confronted by the threat represented by the Saracens ya, karena waktu itu dunia Latin itu terancam sama apa namanya orang-orang Saracen itu yang saya bilang tadi ya, dinasti Umayyah dari Andalusia itu menyerang dari utara ke Prancis itu kan sangat mengancam gitu ya. Makanya yang mereka lakukan adalah many 12th century authors responded with hateful calumny ya. Jadi choosing not to refute their adversaries but to insult and denigrate them ya. Jadi mereka memang sengaja tidak melakukan refutation ya, tidak apa namanya mendebat ajaran Nabi Muhammad atau ajaran Islam, tapi melakukan denigration ya dan insult ya, menghina aja. Kenapa? Karena kalau dihina gitu, the readers would not take their ideas seriously, supaya orang-orang Latin ketika itu, orang Eropa ketika itu tuh tidak tertarik mempelajari ajarannya Muhammad. Muhammad itu cuma penipu gitu ya, bukan, tidak ada ajaran apa-apa yang layak dipelajari. Maka tokoh-tokoh ini seperti Kauter de Campoine, terus Rosvita of Gandersheim itu memilih jalan yang tidak intelektual lah gitu ya, karikaturis dan rendahan gitu ya, dan sengaja memang supaya the readers would not take their ideas seriously, supaya orang pembacanya itu nggak kepikiran Muhammad itu kenapa sih saya pengen belajar, oh ternyata Muhammad hanya penipu gitu. Lalu pada ya akhir abad 12 sampai abad ke-15 mulai muncul apa yang disebut sebagai the learned assault on the false prophet ya, or false prophet ya, and heresiarch ya. Ya jadi learned assault ya. Jadi serangan yang terpelajar ya, maksudnya apa? Ya maksudnya pendekatannya itu lebih intelektual gitu ya. Dan di situ Nabi Muhammad bukan lagi ditempatkan sebagai seorang trickster tapi sebagai false prophet ya. Jadi false prophet ya, nabi palsu gitu ya. Dia profesinya itu ya, kenabiannya adalah palsu. Nah, nih di sini. Beginning in the 12th century, a handful of Christian European theologians began to study and attack Islam. Instead of painting Muhammad as a colorful sondrill with trained animals, they sought to study and refute the fundamental text of Islam, in particular the Quran. Jadi mereka sudah lebih maju gitu ya dari kelakuan orang-orang yang kita bahas tadi. Mereka tidak menggambarkan Nabi Muhammad gitu ya dengan cara-cara yang colorful with trained animals dan seterusnya, tapi mereka merefute ya, mereka study Islam and refute the fundamental text of Islam. Salah satu tulisan yang kemudian populer pada saat itu adalah apa yang disebut sebagai The Apology of Al-Kindi atau Risalatul Kindi. Al-Kindi ini bukan Al-Kindi yang filsuf itu ya, tapi Al-Kindi adalah seorang Kristen Arab gitu ya, seorang Kristen Arab yang konon melakukan surat-suratan gitu ya yang berisi polemik dengan seorang sepupu Khilafah Abbasiyah. Dan di situ dia menyerang klaim-klaim mujizat Nabi dan pribadi Nabi Muhammad SAW. Dan di sini dia sudah mulai menggunakan teks-teks sirah nabawiyah ya. Bahkan kadang-kadang dia menggunakan pendapat pendapat satu ulama untuk menyerang pendapat ulama yang lain. Misalnya dia meminjam pendapat At-Tabari untuk menyerang pendapat Al-Barbahari. Al-Barbahari itu adalah seorang ulama Hanabilah, sedangkan At-Tabari itu bukan Hanabilah. Jadi dia mempertentangkan pendapat kalam umat Islam sendiri untuk menyerang Islam. Jadi lebih intelektual pendekatannya. Kemudian melangkah berikutnya kayak mengalami kemunduran lagi ya. Jadi setelah tadi ada learned assault di abad ke-12 sampai abad ke-15, 1500-an, muncul gambaran yang lain lagi ya.
Mahomet the imposter in the early modern Europe. Ya, jadi in early modern Europe, ya artinya di sini sudah mulai memasuki awal-awal masa penjajahan atau lagi puncak-puncak masa penjajahan ya, early modern, muncul gambar yang lain yaitu Mahomet the imposter. Ya. Nah, ini nih. Indeed, in the 16th and 17th centuries, European continued and renewed polemics against Islam and its prophet. Ya, jadi memperbaharui polemik melawan Islam. Nah, tapi yang menarik adalah motivated in part through fear of the expansionist Ottoman Empire, often simply referred as the Turk. Ya, jadi ketika itu salah satu motif para penulis-penulis Eropa ketika itu adalah mereka ketakutan, khawatir, dan juga benci gitu ya kepada ekspansi Turki Utsmaniyah yang biasanya cuma disebut sebagai the Turk, orang-orang Turki itu ya. Nah, dalam rangka menyerang orang-orang Turki, tentu saja mereka menyerang Islam sebagai agama resmi Turki, dan dalam rangka menyerang Islam tentu saja mereka akan menyerang Nabi Muhammad. Nah, salah satu tulisan yang menonjol pada saat ini pada ketika itu ya adalah tulisan seorang intelektual Inggris ya dari Oxford, namanya Humphrey Friedel. Ya, judulnya The True Nature of the Imposture Fully Displayed in the Life of Muhammad. Ya, jadi The True Nature of the Imposture. Jadi kalau mau lihat penipu yang sesungguhnya itu, lihatlah The Life of Muhammad, hidupnya Nabi Muhammad. Ya, gitu ya. Apa isinya tulisannya, inti dari tulisannya Sir Humphrey Friedel ini? Dia menolak klaim-klaim aneh pendahulunya. Jadi dia tidak suka sama cara-cara pendahulunya mengatakan misalnya Nabi Muhammad itu melatih merpati, melatih kerbau, enggak kayak gitu ya. Tapi mencoba menggunakan analisis yang lebih objektif. Ya, jadi lebih berpretensi untuk objektif dan historis gitu ya. Menganggap Nabi mengeksploitasi nafsu dan mengancam dengan kekejaman ya. Jadi dia pakai kayak pendekatan-pendekatan apa gitu ya, semacam antropologi sejarah gitu ya. Lihatlah orang-orang Arab gitu tinggal di gurun yang gersang, itu kehidupan susah di sana. Nah, Nabi Muhammad ini menjanjikan mereka eh, kehidupan yang nikmat kalau ikut ajaran dia. Masuk surga penuh dengan sungai-sungai, ada perempuan-perempuan. Jadi mengeksploitasi nafsu orang-orang Badui gitu. Jadi terus kemudian dia menjelaskan, maka secara logis saja ketika kemudian Islam bisa berkembang gitu ya, karena Nabi Muhammad berhasil mengeksploitasi nafsu dan keinginan untuk survive orang-orang Arab Badui itu ya. Itu ya. Jadi sedikit lebih logis lah itu ya. Sir Humphrey Friedel ini. Kemudian yang saya katakan tadi, ternyata mulai muncul juga penggambaran yang lebih positif. Nabi Muhammad mulai digambarkan sebagai lawgiver atau sage ya. Jadi sebagai seorang pemberi hukum. Pemberi hukum itu maksudnya ya menetapkan hukum gitu ya. Syari gitu ya, sahibus syariah, dan orang suci gitu sage ya. Hal seperti ini misalnya terlihat dalam tulisannya Henri Con of Boulainville Villers. Ini orang Prancis yang nggak tahu cara bacanya, tapi dia menulis buku namanya Depi de Mohammed, ya, The Life of Muhammad, itu bahasa Prancis. Sama dalam tulisannya seorang sejarawan yang sangat terkenal ya, Edward Gibbon. Ya. Edward Gibbon itu The Decline and Fall of the Roman Empire. Jadi sebenarnya dia menulis tentang sejarah kejatuhan Romawi, tapi dalam tulisannya itu dia nulis secara khusus, secara panjang lebar tentang Islam. Nah, di situ baik oleh si penulis Prancis ini dalam David Muhammad ataupun oleh Edward Gibbon dalam Decline and Fall of the Roman Empire, itu Muhammad digambarkan sebagai as a great man gitu ya, statesman and conqueror ya, jadi seorang negarawan yang hebat, seorang lelaki bijaksana, seorang penakluk ya yang luar biasa. Ya, a common trope ya in 19th and 20th century Europe ya. Jadi pada abad ke-19 dan abad ke-20 muncul penggambaran seperti ini gitu ya. It allow relatively objective and ironic appreciation of the importance of the prophet and of Islam on the stage of world history. Ya, jadi mereka lebih mengapresiasi lah gitu ya posisi Nabi Muhammad dan Islam secara umum dalam sejarah dunia.
Tapi kemudian sebenarnya kalau kita analisa gitu ya, menurut yang penulis yang saya kutip di awal tadi ya, yang menulis di Cambridge Companion to Muhammad, sebenarnya orang-orang ini tuh bukan terus kayak, oh mereka simpati sama Islam gitu ya. Tapi kalau menurut analisanya dia, yang terjadi adalah eh, mereka itu meninggikan Nabi Muhammad karena mereka itu punya sentimen yang buruk terhadap Kristen. Ya, jadi dalam rangka menyerang gereja Katolik, misalnya mereka eh, meninggikan Nabi Muhammad. Jadi kayak mengkontraskan gitu. Lihat Muhammad itu, dia seorang lawgiver, dia seorang penakluk yang baik, bandingkan dengan gereja Katolik. Ya, jadi kayak begitu. Jadi bukan pembelaan terhadap Muhammad, tapi penyerangan terhadap gereja Katolik. Nah, dalam rangka menyerang gereja Katolik, mereka merendahkan, mereka meninggikan Nabi Muhammad sebagai sosok yang sangat dibenci oleh gereja Katolik. Ya, mungkin semacam enemy of my enemy is my friend gitu ya. Tapi kalau Edward Gibbon kita nggak tahu lah ya. Edward Gibbon memang seorang sejarawan yang mencoba lebih objektif. Gitu. Nah, tapi ada satu hal lagi ya. His role as an envoy of God and model for Muslims was willfully avoided. Ya, jadi ya, Nabi Muhammad digambarkan sebagai seorang yang hebat, penakluk, lawgiver, tapi tidak diakui sebagai seorang rasul ya. Jadi kalau misalnya dirinya hebat itu bukan karena dia rasul, bukan karena terus ada petunjuk Tuhan di situ, tapi karena dia orang hebat aja gitu ya. Jadi willfully avoided, sengaja dihindari. Ya, ini sebuah patung nih yang sampai sekarang masih ada nih di gedung Mahkamah Agungnya Amerika nih. Jadi Muhammad sebagai salah satu dari the lawgiver ya, salah satu dari peletak hukum umat manusia. Nah, di situ kan di patungnya itu ada banyak. Ini ada Justinian di sini yang meletakkan hukum Justinian, ya, salah seorang raja Bizantium. Kemudian di sampingnya ada Charlemagne ini. Charlemagne ini raja Holy Roman Empire. Nah, di tengah-tengahnya ada Nabi Muhammad gitu ya. Nah, artinya apa? Ini bukan untuk menjelek-jelekkan, tapi untuk menggambarkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah salah satu peletak hukum umat manusia. Gitu ya. Tapi dia tidak mengakui sebagai Rasul ya. Jadi kalaupun Nabi Muhammad itu hukumnya bagus, itu kan Muhammad sebagai manusia biasa yang brilian. Gitu. Nah, kemudian perkembangan berikutnya adalah Muhammad. Nah, kalian lihat kan ini sudah ditulis dengan benar ya. Prophet for the sons of Abraham. Ya, jadi di sini Muhammad sudah diakui sebagai prophet ya. Jadi Nabi Muhammad sudah diakui sebagai seorang rasul. Tadi kan cuma diakui sebagai seorang lelaki hebat. Jadi ini terjadi di mulai abad 20 dan berlanjut sampai sekarang ya. In the 20th century, some Christian writers retold the role of Muhammad in the divine plan ya. Jadi dalam rencana ketuhanan itu sebenarnya posisi Nabi Muhammad seperti apa sih gitu ya. Ya, jadi instead of seeing Islam as a hostile to Christian truth, they stress the common truth recognized by both religions ya. Jadi mereka menganggap Nabi Muhammad itu membawa sebuah kebenaran, ya, tapi a partial truth. Ya, jadi kebenaran yang apa namanya kurang sempurna, ya. Biar sempurna apa ya? Sempurna mestinya mereka menerima kekristenan gitu, ya. Tapi mereka mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang rasul, ya. Tapi ajarannya belum sempurna. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan pengakuan kita terhadap rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad gitu ya. Jadi ini kebalik. Kita kan misalnya mengakui Nabi Isa sebagai seorang rasul, tapi ajaran Nabi Isa belumlah ajaran tauhid yang final dalam teologi Islam kan. Makanya perlu difinalisasi atau disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sama penulis-penulis abad ke-20 ini justru dibalik. Justru Nabi Muhammad yang dianggap membawa partial truth ya, jadi kebenaran yang kurang sempurna dan akan menjadi sempurna sekiranya mereka mengakui Yesus gitu ya. Hal itu terutama tampak dalam ini nih, Giulio Bassettisani. Bukunya itu The Quran in the Light of Christ. Bassettisani ini adalah murid dari Loy Massinon ya. Loy Massinon itu seorang orientalis yang ya meskipun dia punya bias-bias orientalis banyak dikritik sama Edward Said, tapi dia seorang termasuk orientalis yang apa namanya? Simpatik gitu terhadap Islam, khususnya tradisi mistik. Makanya sama si Wael Halak dalam bukunya Restating Orientalism itu dibela ya. Lemas salah satu yang dibela. Kemudian ada Hans Kung ya. Hans Kung ini
eh, menyeru kepada orang-orang Kristen untuk mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang rasul gitu ya. Dalam salah satu tulisannya yang secara eksplisit atau secara langsung membahas ini adalah Christianity and World Religions, Dialogue with Islam. Ya, jadi mengakui gitu ya akhirnya. Tapi ya tentu saja di abad ke-20 dan abad 21 pun masih banyak penulis-penulis barat yang hostile gitu ya, sangat 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 memusuhi Islam gitu ya. Misalnya tulisan-tulisan para New Atheist gitu ya, Sam Harris gitu atau tulisan-tulisan polemisis Kristen gitu tentang Nabi Muhammad masih tetap negatif gitu ya. Nah, kesimpulan kita adalah potret Nabi mengalami perubahan sepanjang sejarah. Ya, jadi potret Nabi Muhammad dalam kesarjanaan Barat itu tidak statik gitu ya, tidak kayak gitu-gitu terus dari dulu. Ya, jadi ada perubahan. Ada kalanya digambarkan dengan sangat konyol gitu ya. Ada kalanya digambarkan dengan penuh kekaguman, ada kalanya digambarkan dengan penuh kagum tapi benci gitu ya. Dia hebat sih, tapi dia menipu gitu. Ada kalanya bahkan digambarkan sebagai seorang rasul yang membawa kebenaran tapi kebenaran yang tidak sempurna. Ya. Nah, kenapa terjadi perubahan itu? Perubahan-perubahan itu terjadi karena faktor internal di Eropa Barat, di Eropa atau di Barat sendiri, maupun faktor eksternal. Nah, faktor eksternalnya tentu terkait dengan relasi Eropa dengan peradaban Islam. Ya, tadi misalnya kenapa pada zaman lagi jaya-jayanya Turki Utsmani gitu muncul tulisan-tulisan yang sangat hostile gitu ya, sangat memusuhi Nabi Muhammad itu karena memang Turki Utsmani yang merepresentasikan Islam muncul sebagai apa namanya? Kalau kata Bernard Lewis, ancaman terhadap eksistensi peradaban Eropa gitu. Tidak ada peradaban lain yang mengancam eksistensi Eropa gitu. Eksistensi itu maksudnya andaikan Islam menang Eropa itu peradaban Barat Eropa gitu itu habis itu hilang. Ya, setidaknya persepsi mereka. Jadi sehingga dalam keadaan seperti itu tentu saja penggambaran Nabi Muhammad menjadi sangat buruk gitu. Ketika relasi dengan Islam baik gitu ya, jadi lebih bagus gitu. Nah, kemudian kalau faktor internalnya itu terkait dengan kadang-kadang itu terkait antara dengan pertentangan di antara orang barat sendiri. Ya, jadi Nabi sering dijadikan sebagai instrumen dalam retorika perdebatan tersebut. Seperti yang saya katakan tadi ya, ketika misalnya Voltaire ingin menyerang orang Kristen, dia meninggi-tinggikan Nabi Muhammad, ya, menyatakan Muhammad itu contoh yang lebih bagus dituruti daripada daripada orang-orang Kristen Eropa. Itu kenapa? Itu bukan karena Voltaire benar-benar kagum sama Nabi Muhammad gitu ya. Justru Voltaire punya penggambaran yang buruk terhadap Nabi Muhammad dalam salah satu karyanya. Tapi karena Voltaire itu ingin merendahkan orang Kristen di Eropa. Ya, banyak tulisan-tulisan yang seperti itu gitu ya. Kadang-kadang makanya tulisan-tulisan yang kelihatannya kok kayak mengangkat sosok Nabi Muhammad biasanya, terutama kalau zaman dahulu ya, abad-abad 17 sampai abad 18 gitu dan seterusnya. Biasanya itu muncul dari pengarang-pengarang yang sekuler atau anti terhadap apa namanya? Gereja ya, anti terhadap kekristenan ya, sehingga sikap anti terhadap kekristenan itu kemudian diekspresikan dalam sikap kagum dan mengangkat-ngangkat sosok Nabi Muhammad. Tapi tentu saja karena mereka orang sekuler, mereka tidak akan mengakui aspek divinitas ya, aspek kerasulan dari sosok Nabi Muhammad. Muhammad hanyalah seorang lawgiver, seorang great statesman, tapi bukan seorang prophet. Nah, baru kemudian pada abad ke-20 dan seterusnya muncul beberapa tokoh gitu ya, meskipun minoritas juga, tapi mereka sampai sejauh mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang rasul yang harus diakui oleh orang Kristen meskipun kebenarannya itu hanyalah salah satu kebenaran dari banyak kebenaran. Contohnya seperti Hans Kung. Ya, baiklah demikian. Semoga ini memberikan gambaran terhadap penggambaran sosok Nabi Muhammad dalam kesenian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.